Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua, guru TK Dharma Wanita Sidoarjo yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum acara sosialisasi perencanaan pembelajaran di TK Dharma Wanita Sidoarjo, saya mulai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita semua masih diberi keselamatan, kesehatan sampai pagi hari ini. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini saya mau mengadakan sosialisasi pembelajaran perencanaan pembelajaran di TK Dharma Wanita Sidoarjo. Yang pertama, definisi perencanaan pembelajaran di PAUD. Pentingnya perencanaan pembelajaran untuk perkembangan anak usia dini. Di dalam perencanaan pembelajaran ini kita semua harus mempersiapkan apa yang akan kita ajarkan esok hari pada anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan 1 hari sebelumnya. Prinsip perencanaan pembelajaran di PAUD yang pertama, berorientasi pada perkembangan anak didik. Jadi kita dalam merencanakan pembelajaran kita harus tahu karakteristik serta perkembangan anak-anak didik yang ada di TK. Yang kedua, pembelajaran harus berprinsip bermain sambil belajar. Jadi di TK itu tidak harus kita dengan belajar seperti apa yang ada di SD, tetapi kita harus bermain, tapi kita kemas supaya anak kita itu bermain bisa sambil belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan tematik. Tema yang kita ajarkan pada pagi hari ini itu apa, itu harus kita sesuaikan dengan tema hari itu juga. Yang keempat, memfasilitasi eksplorasi dan kreativitas. Jadi kita sebagai guru itu harus menyediakan media apa yang bisa memantik kreativitas anak kita yang ada di TK ini. Selanjutnya, komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita yang kita ajarkan pada pagi hari ini. Selanjutnya, materi dan kegiatan pembelajaran. Materi serta kegiatan harus kita rencanakan 1 hari sebelum kita mengajarkan esok harinya. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran di TK itu bisa bermacam-macam. Banyak metode yang kita ajarkan pada anak kita agar pembelajaran di TK kami itu bisa, anak-anak itu bisa senang, tidak bosan di dalam belajar. Yang keempat, media dan alat bantu. Media yang kita gunakan dalam pembelajaran itu yang tidak berbahaya bagi anak. Misalnya kayak yang terbuat dari kaca atau dari yang runcing-runcing itu kan tidak pas untuk sebagai media di pembelajaran pada anak TK. Yang selanjutnya tentu evaluasi dan asesmen. Jadi setelah kita mengadakan pembelajaran, kita harus mengadakan evaluasi dan asesmen. Bagaimana pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, ketercapaiannya, apakah sudah tercapai ataukah belum tercapai. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran di PAUD. Yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan anak. Jadi yang kita butuhkan, anak-anak yang dibutuhkan itu apa, sesuai dengan perkembangan anaknya itu bagaimana, itu yang harus kita cermati. Yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang akan kita sampaikan itu bertujuan untuk apa. Yang ketiga, menentukan tema dan subtema supaya pembelajaran kita itu tidak ngoyo-ngoyo ke sana kemari. Jadi kita sebagai guru harus menentukan tema dan subtema yang akan kita ajarkan. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita mengadakan pembelajaran, kita harus tetap merencanakan modul ajar, media apa yang akan kita gunakan untuk persiapan besok pagi. Yang kelima, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, media apa yang akan kita gunakan dalam mengajar harus kita siapkan. Yang keenam, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, biasanya kita bisa umpat balik dengan teman-teman yang lain bagaimana pembelajaran kita hari ini, apakah sudah tercapai ataukah belum, berapa persen tingkat ketercapaian kita dalam mengajar pada saat ini.
Contoh format RPPH. Di sini ada identitas pembelajaran, kedua kegiatan inti, pembukaan, inti dan penutup. Yang keempat alat dan bahan, yang kelima penilaian. Analisis model pembelajaran PAUD data. Yang pertama, kita itu bisa menggunakan sentra dengan berbasis area dan bermain. Yang kedua, menggunakan DCCT. Yang ketiga, pendekatan Montessori. Yang keempat, pendekatan Reggio Emilia. Evaluasi dan asesmen di PAUD. Yang pertama, alat kita observasi dan dalam mengobservasi pembelajaran anak-anak kita. Yang pertama, kita menggunakan observasi. Kita observasi bagaimana anak-anak di dalam pembelajaran di saat itu. Yang kedua, menggunakan portofolio anak bisa kita pajang untuk nanti untuk laporan ke orang tua. Yang keempat, ketiga, jurnal harian. Yang keempat, dokumentasi hasil karya anak. Ini biasanya kita bisa menggunakan HP, kita video, kita foto. Setelah itu kita kirimkan ke grup WA wali murid. Jadi wali murid kita itu bisa mengetahui bagaimana pembelajaran anaknya, kegiatan pembelajaran anaknya di TK pada saat itu. Yang terakhir ada kesimpulan, perencanaan pembelajaran penting untuk mendukung perkembangan anak. Yang kedua, harus sesuai dengan prinsip bermain sambil belajar. Yang ketiga, evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita selanjutnya bisa untuk membuat modul ajar bersama-sama. Sekian, terima kasih atas perhatiannya serta kerjasamanya teman-teman kami yang ada di TK Dharma Wanita Sidoarjo. Semoga pembelajaran di TK kami bisa berjalan lancar dan bisa semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.